Hal yang baik tentang masa depan adalah itu tidak terjadi sekaligus. Apabila seluruh hidup Anda terjadi pada satu waktu, itu pasti akan sangat melelahkan. Oleh karena itulah, Tuhan memberikan masa depan kepada Anda dalam bagian-bagian kecil, yaitu dalam 24 jam. Tuhan memberi Anda segala anugerah yang Anda butuhkan, tetapi cukup untuk hari ini, per hari. Dia tidak menimbun segala kekuatan dalam hidup Anda dan memberikannya kepada Anda untuk minggu depan atau bulan depan. Dia mengajarkan kita berdoa, beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia ingin Anda menjalani hidup sehari demi sehari. Karena Tuhan memberi Anda hanya satu hari di satu waktu, begitulah cara Dia mengharapkan Anda menjalani kehidupan. Hiduplah satu hari di satu waktu, dan buatlah itu berarti. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saat segala sesuatu dalam hidup tampak tidak jelas, ingatlah ayat ini. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Ketika hidup kita tampak tidak pasti dan kita merasa ingin meramalkan masa depan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak memuji diri atau terlalu percaya pada kemampuan kita sendiri. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di hari esok. Mari kita belajar hidup dengan kerendahan hati dan kebergantungan penuh pada Tuhan setiap harinya. Rencanakan untuk hari esok, tetapi jalani hidup untuk hari ini. Memang tidak ada salahnya merencanakan hari esok. Namun kita dipanggil untuk menjalani hidup sepenuhnya untuk hari ini. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang kita perlukan untuk menjalani hari demi hari dalam ketaatan kepadanya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, kita diingatkan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan memiliki waktunya sendiri. Semua hal terjadi sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan kita dipanggil untuk percaya pada ketepatan waktu Tuhan. Kita tidak memahami semuanya, tetapi kita dapat bersandar pada rencana Tuhan yang sempurna. Yakobus 4 ayat 13 dan 14 mengingatkan kita akan realitas kehidupan yang sering kita abaikan. Kita cenderung membuat rencana seolah-olah kita sepenuhnya mengendalikan masa depan, seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini berbicara kepada mereka yang terlalu percaya diri dalam merencanakan masa depan tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan. Ini menggambarkan betapa sering kita berpikir bahwa kita tahu apa yang akan terjadi, bahwa kita mampu mengontrol hasil dari keputusan kita sendiri. Namun, kenyataannya adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yakobus melanjutkan dengan pertanyaan yang menyadarkan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap adalah sesuatu yang sangat singkat dan sementara, yang muncul untuk waktu yang sangat singkat, dan kemudian hilang tanpa bekas. Demikian pula, hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Meski kita seringkali merasa bahwa kita memiliki kendali atas hari-hari kita, pada kenyataannya, hidup kita hanya sementara dan penuh ketidakpastian. Tuhan melalui Yakobus tidak meminta kita untuk hidup tanpa tujuan atau tidak merencanakan apapun. Sebaliknya, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak terlalu yakin atau berpuas diri dalam rencana-rencana kita sendiri. Sebagai manusia, kita harus mengakui keterbatasan kita, bahwa apa yang kita lihat dan rencanakan hanyalah sebatas penglihatan kita yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, karena hidup dan masa depan sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Menyadari bahwa setiap hari yang kita jalani adalah anugerah, dan memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin setiap langkah kita, karena Dialah yang mengetahui setiap hari dalam hidup kita. Baik sekarang
maupun masa depan yang tidak kita ketahui. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua saat kita merenungkan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan untuk dipimpin oleh hikmat dan kebenaran-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami melalui firman-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima pengajaran-Mu dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini, dan biarlah setiap langkah kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan renungan pagi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap kata yang keluar dari firman-Mu membawa penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, seperti yang telah kita renungkan, hidup ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, hari demi hari. Mazmur 37 ayat 5 mengajarkan kita untuk serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Firman ini memuatkan bahwa ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Dia yang akan bertindak bagi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Di setiap langkah, Dia hadir, membimbing, dan memberi kita damai sejahtera di tengah ketidakpastian hidup. Seringkali kita merasa terbeban dengan rencana-rencana besar atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, ayat ini menekankan betapa pentingnya mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang mengetahui seluruh hidup kita, mulai dari sekarang hingga masa depan yang belum kita ketahui. Firman Tuhan juga berkata, dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam setiap keputusan dan rencana yang kita buat, kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bukan pada pengertian kita sendiri. Terkadang, apa yang terlihat baik di mata kita, belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan yang lebih besar. Oleh karena itu, mari kita terus akui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, dan biarkan Dia yang menuntun langkah-langkah kita di setiap harinya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dengan menyerahkan segala rencana, kekhawatiran, dan masa depan kita kepada Tuhan, Dia setia memelihara kita, menyediakan kekuatan yang cukup untuk hari ini. Kita hanya dipanggil untuk percaya, berjalan dalam iman, dan menjalani setiap hari dengan ketaatan dan kesadaran bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Terima kasih untuk hikmat, kekuatan, dan pengajaran yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya setiap kata dari firman-Mu meneguhkan hati kami untuk lebih bergantung kepadamu dalam setiap hari yang kami jalani. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak khawatir akan hari esok, tetapi untuk hidup dalam iman dan kepercayaan bahwa Engkau selalu menyertai dan memelihara kami. Kami menyerahkan rencana, masa depan, dan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah yang mengatur segala sesuatu dengan waktu dan cara-Mu yang sempurna. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Pimpin langkah kami, lindungi kami dari segala yang jahat, dan berkatilah kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya setiap pelajaran yang kita dapatkan dapat terus membimbing kita menjalani hidup dengan iman dan ketaatan kepadanya.
Sebelum kita mengakhiri renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati.